Pemirsa, nama aktor sekaligus YouTuber Muhammad Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan nama Baim Wong belum lama ini dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan dengan cara tidak halal. Ya, nama Baim dicatut pelaku penipuan yang mengatasnamakan dirinya untuk mendapatkan uang yang jumlahnya tidak sedikit. Atas kejadian tersebut, beberapa waktu lalu, suami Paula Verhoeven itu sudah melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Metro Jaya. Sebagai bentuk tanggung jawab Baim Wong kepada orang-orang yang menjadi korban penipuan tersebut, ayah dua anak itu juga mengumpulkan para korban penipuan di kantornya untuk bermediasi. Para korban tersebut datang dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, bahkan ada juga dari luar negeri dengan jumlah kerugian bervariasi, mulai dari 1,8 juta hingga yang terbesar 140 juta lebih. Saking percaya akan bujuk rayu si pelaku, banyak korban yang merelakan uang miliknya berpindah tangan hanya karena diiming-imingi hadiah yang besar. Halo juga, sehat ya? Namanya siapa? Orlando. Dari mana? Dari Medan. Dari Medan. Saya perwakilan tapi saya tinggal sini. Ibu saya yang kena. Oh, perwakilan. Bukti ada semuanya? Ketipu berapa waktu itu? Totalnya sekitar 30-an. Hah? 31 juta. Berarti di sini ada berapa? Kita berapa orang ini yang ini? 8. Paling gede berapa? Ada berapa? 23. Ini 31 ya? Terus ada berapa lagi? 4 juta 4 200. juta terus? Ada berapa? 7 juta 400. Yang saya WhatsApp, yang saya video call kemarin ya? Terus jauh ya kamu ya? Sulawesi? Abang Kak Tri, ini teman kita yang ini adalah korban penipuan dari Sulawesi Tengah. Jadi buat datang ke Jakarta, Kak Nurdin ini harus naik kapal dulu 1 hari, habis itu naik pesawat. Kak Nurdin ini ditipu berapa sama si penipu? 7 juta lebih. Berapa? 7 juta lebih. 7 juta lebih. Itu tahun berapa Kak? Ingat nggak? Tahun 2002. 2002 ya? 2022. 2022. Ya, bulan 12. Bulan 12. Kalau Ibu berapa Bu total? Pertama itu 3 bulan yang lalu 1.800.000. 1.800.000. Terus naik pas bulan kemarin tanggal 25 Desember 4,5 juta. Ini yang di video call Mas Baim ya? Iya. Yang dari Bandung benar? Dari Bandung. Baresti berapa total kerugian? 23.480.000. Ya panik, Marah. langsung marah. Soalnya kan kalau biasanya minta uang, ini enggak ke apa, minta dikasih kode toko. Nah udah, itu pas itu lebih gede sampai 23. Nah baru si kasirnya bilang ini yang harus dibayar. Kirain teh kita yang dapat uang. Dari pengakuan korban penipuan, sebelum menyerahkan uangnya ke penipu, mereka seperti merasa dibawa ke alam bawah sadar, mengikuti perintah yang diucap pelaku, hingga mentransfer sejumlah uang ke rekening si pelaku. Iya mungkin kayak dihipnotis. Kan itu uangnya banyak banget. Terus bagaimana pemikirannya untuk mengganti segala? Itu kan kalau maaf ya, kalau saya jadi kalian mungkin saya stres banget. Emang langsung saya digadein motor. Iya. Melihat kakaknya Mas Baim menyatakan kalau misalkan ada penipuan. Awalnya itu tanggal 19 Desember Mas Baim dari itu asalnya ada SMS masuk, selamat nomor Anda terpilih mendapatkan 10 juta dari gift Baim Wong. Akhirnya inilah muncul tuh nominal pertama 5 juta, kedua 3,9. Itu saya sadar Mas Baim. Oh, saya tanya Mas, bukannya ini kode buat ngambil uang ya? Bukan Mbak, ini banyak orangnya. Itu saya baru sadar. Sebenarnya mereka itu kebanyakan seperti dihipnotis. Iya, saya juga bingung kok sampai 31, 23. Yang terkadang itu kayak dihipnotis ya. Iya, mereka tuh bilang seperti itu ketika ditanyakan. Seperti dihipnotis ke Alfamart, Indomaret, Real Teller. Nggak tahu kenapa mereka transfer terus, saya juga bingung. Jauh sebelum penipuan yang mencatut nama Baim Wong itu marak terjadi,
Ayah dua anak itu sudah sering mengingatkan masyarakat untuk tidak percaya akan bentuk bujuk rayuan yang mengatasnamakan dirinya dengan iming-iming mendapat giveaway darinya. Awalnya ia tidak ambil pusing karena sudah memperingatkan masyarakat luas agar tidak percaya akan iming-iming hadiah tersebut. Namun melihat penderitaan korban dan jumlah kerugian yang dialami para korban, Baim akhirnya mengganti kerugian yang dialami korban. Saya mau nanya, kan udah pernah saya bilang sebelumnya kalau itu penipuan segala. Kenapa sih percaya? Karena memang di video call, kalau udah di video call. Biasa juga gitu karena di video call percaya. Karena video callnya ya? Iya. Gara-gara sama si ganteng kecil itu tuh sampai gemeteran saya pernah angkat telepon dari Mas Baim. Angkat gara-gara video callnya. Langsung pengen transfer aja langsung. Ini gara-gara udah terlalu banyak. Akhirnya saya kayaknya nggak bisa diem deh. Kalau ini kan kebetulan ibu saya tuh yang mengalaminya. Kalau yang saya dengar ceritanya sih, jadi dia berpikir ya dia udah ketipu dan Mas Baim nggak tahu apa-apa tentang itu gitu. Ada berpikirnya saya nggak apa-apain. Waktu itu saya sempat ganti semuanya. Tapi bukan kalian. Tapi nggak semuanya ya. Itu aja udah banyak banget kita. Saya sampai, karena saya kasihan sebenarnya sama kalian. Kok ada mulu ya, saya bilang. Mau berapa lama, maksudnya saya harus terus-terusan begini juga bingung juga mau gimana. Cuman kalau saya nggak ada empati ke kalian, ya sebenarnya kan saya bisa aja tutup mata. Bukan salah gue, kenapa percaya? Ayo dong dengerin ketika saya bilang itu penipuan. Tapi kan pemikiran orang lain-lain ya, apa ada video itu ada segala. Jadi kayaknya kalian percaya ketipu lagi. Tadi saya mau diem aja, tapi lama-lama kasihan, apalagi dengar cerita dia. Sampai sekarang masih bayar utang itu aja. Iya. Kalau saya nggak gerak, siapa lagi ya saya bilang untuk bisa mengcover mereka semua. Akhirnya saya kesini lah. Walaupun saya itu sebenarnya ya masih agak trauma sebenarnya dengan polisi. Karena ya sudahlah, saya bilang yuk kita lakuin. Paula tadinya berpikiran perlu atau tidak. Tapi karena dia mikir ketika orang-orang datang ya ke kantor dengan banyak, dia pikir iya kayaknya kamu harus deh ke polisi. Nggak ada yang bisa bela dia kecuali ya kamu. Akhirnya udah, saya seharusnya besok ke Pekanbaru. Akhirnya saya sekarang kesini. Kalau emang besok diperlukan juga saya di sini, ya saya kesini. Mudah-mudahan deh, mudah-mudahan beneran ini ditindaklanjutin dan saya pun mau segera ketangkep semuanya karena saya percaya polisi pasti peduli sama mereka semua. Insya Allah. Iya banget. 5 tahun dan itu terus ada. Dan saya selama 3 tahun saya nggak ngapa-ngapain. Bayangin berapa banyak yang kayak mereka yang ini sih. 3 tahun saya nggak ngapa-ngapain, baru tahun ini aja karena ada yang 140 juta itu yang tadinya saya nggak percaya. Mana sih ini buktinya, saya bilang. Kadang-kadang orang kan bohongnya datang ke tiba-tiba bukti semuanya ada. Nah setelah itu saya aware lagi dengan masalah ini. Akhirnya saya baru sekarang untuk melaporkan yang benar. Atas kejadian tersebut, beberapa waktu lalu, Baim didampingi kuasa hukumnya telah melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya. Dari laporan tersebut, polisi sudah menangkap 10 orang yang diduga sebagai pelaku. Namun begitu, kejadian dan korban yang menjadi penipuan masih saja terjadi dan bertambah. Tangkap orangnya, udah ada 10 orang. Nah itu saya juga gembor-gemborin, semuanya juga di berita juga ada. Cuma bingungnya kok kalian ketipu lagi. Dan orangnya juga nggak jarang untuk menipu. Pusing saya makanya. Dan selalu pakai nama saya, bingungnya. Malah kemarin saya video call ya, jadi tukang, jadi apa kerjanya tukang seblak ya, bener ya? Oh kamu ya, sorry maaf. Oh kamu juga tadi video call juga ya, sama kamu ya? Sama kamu juga ya? Ya jadi tukang seblak ya, sorry ya. Terus uang tabungan gimana? Iya, seadanya. Terus nggak diganti uang gimana? Udah berapa tahun ini masih kita ganti aja belum lunas. Saya kan dengarnya kan, ya Allah. Mudah-mudahan kalau barang-barang kan tambah didengar ya, supaya ditangkap benar, mudah-mudahan uangnya juga balik. Pasti sindikat, karena pernah dilihat juga ketika ditelusuri nomor teleponnya itu banyak banget, ada sekitar 20-30an, udah pasti pemain. Ya sebelum memanggil mereka, saya itu pernah DM, saya ganti deh semuanya, pernah semua DM masuk ya, ratusan ribu, jutaan, kita gantinya lumayan ya. Tapi saya nggak mau sebutin berapanya, cuman kan kita nggak bisa menghandle semuanya. Itu yang sebenarnya saya masih mikir ya, langkahnya apa? Karena dulu juga begini, kita udah melakukan ini, udah ditangkap. Saya sampai kasih lihat tuh ya, dia mau minta ampun, saya bilang nggak mau, udah penjarain aja saya bilang. Karena saya bilang, kapan jeraknya? Tapi setelah dikasih lihat semuanya gitu, tetap aja.
Sementara di lain peristiwa, mantan pengacara Sintiara Alona, Fitriyanti Dian, yang didampingi kuasa hukumnya, melaporkan mantan model majalah pria dewasa tersebut ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik, berita bohong, dan fitnah yang disebarkan Sintiara Alona lewat media sosial. Dalam laporannya, Fitriyanti Dian mengaku nama baiknya merasa tercemar karena dituduh sebagai pencuri. Saya di sini akan mencari kebenaran yang sebenarnya. Kalau memang saya sebagai advokat ini adalah pencuri, saya minta dari pihak Alona, dari pihak kuasa hukumnya membuktikan secara benar-benar menyatakan bahwa saya dan tim saya seorang advokat adalah pencuri. Ya, jadi saya di sini seperti yang disampaikan kuasa hukumnya juga, dia menyatakan bahwa katanya sudah saya dengar di satu pemberitaan bahwa mereka sudah datang ke kantor saya dan saya tidak, ternyata pelakunya adalah saya yang di situ saya tidak kooperatif. Itu semua salah dan bohong. Kami punya bukti yang ini tanda tangan kuasa hukumnya Waryono bahwa kantor hukum kami yang sudah menyelamatkan dan mengamankan barang-barang Alona sesuai dengan kuasa Alona kepada ibunya, semua jenis barang ada di kantor dan di gudang kami. Sebelumnya saya sudah datang secara etikat baik karena kita menghargai rekan sesama lawyer atau advokat. Saya pernah klarifikasi ke kantor hukumnya Fitriyanti Dian benar. Tapi hanya saya klarifikasi, investigasi, saya menanyakan tentang hal itu. Pertama tentang kos-kosan, kedua tentang di perumahan di Primavera, yang ketiganya yang di Grand Beach. Ini yang jadi masalah yang udah di LP kan itu Grand Beach ya. Kenapa dia sebagai lawyer juga? Kenapa dia tidak sesuai fakta seperti yang dia lihat? Ada, semua tidak ada yang digelapkan. Dia pun sudah datang di saya, bahkan tanda tangan. Dia hanya mengambil dokumen, barang tidak mau diambil, sisa uang tidak mau diambil. Tapi dia berani mendampingin seorang kliennya yang mengatakan bahwa kami dan tim ini ada upaya pencurian dan penggelapan. Nah, yang si Fitriyanti Dian itu masalah di Primavera, dia mengakui dia datang, tapi katanya atas perintah Emma. Tapi Emma kebalikannya katanya, memang dia suruh tanda tangan katanya, tanda terima. Oke, itu kita masih hold dulu. Tapi saya tanya, Mbak rekan Dian, apakah Anda ngerti atau paham, tahu dan sebagainya tentang permasalahan barang-barang yang hilang di perumahan Greenwich? Dia mengatakan kita ada saksinya banyak loh. Saya nggak tahu, nggak pernah ke sana dan nggak tahu alamatnya. Seperti diketahui pada tayangan sebelumnya, Sintiara menuduh mantan pengacaranya itu telah mencuri barang-barang miliknya yang terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak saat dirinya masih mendekam di sel penjara karena kasus prostitusi online. Tidak terima dituduh mencuri barang-barang milik mantan kliennya itu, Fitriyanti Dian melaporkan ucapan Sintiara ke polisi. Secara gamblang, ia menjelaskan kronologis kejadian. Saya mungkin gini, somasi terbuka sudah dilakukan, kami akan mencari kebenaran dan melanjutkan untuk laporan Alona. Somasi terbuka sudah dilakukan pihak Fitriyanti ke pihak Sintiara. Namun tidak ada itikat baik dari Sintiara untuk menghubungi Fitriyanti. Sementara itu, di lain kesempatan, Sintiara Alona yang didampingi kuasa hukumnya menggelar konferensi pers di depan awak media dan menjelaskan duduk perkara yang terjadi. Rambut boleh hitam, tapi hati kita nggak tahu. Kan saya masih di dalam. Saya nggak bisa tahu apa-apa di luar dan bagaimana, dan nggak bisa mengurus apapun. Dan saya tidak ada yang ngurus. Dalam press conference-nya, artis yang kerap berpenampilan seksi itu mengaku tidak pernah menyuruh mantan pengacaranya itu untuk mengamankan barang-barang yang ada di dalam rumahnya. Setelah keluar penjara, Alona justru kaget barang-barangnya saat ini tidak dikembalikan. Bahkan Fitriyanti Dian menutup jalan komunikasi dengan Alona dengan memblok nomor selulernya. Waktu Mbak Alona
Alona tidak di tempat atau waktu itu lagi Di dalam. menjalani proses ya kan, Menjalani. ditemukan fakta bahwa barang-barang Mbak Alona itu hilang di rumahnya Greenwich ya, Greenwich, klaster Sheffield ya. Terus Mbak Alona tanya dong, kalau misalkan kita punya rumah, kan ada pembantu yang jaga nih, ada barang-barang yang hilang, yang barang-barang berharga lah branded. Kok ini barang-barang saya kepada nggak ada? Nah, keterangan dari pembantunya itu diambil oleh Fitrianti Dian. Jelas kita ada rekamannya, kita jelas udah berapa kali telepon, jelas ada chatnya juga, ya. Tapi saya sebagai orang hukum sama tim nggak percaya begitu aja. Kita lakukan investigasi ke lapangan. Tidak menerima bukti dari dia apa yang kami curi, dan dia bisa mengatakan saya mencuri itu sampai detik ini. Saya Fitrianti Dian, sarjana hukum, tidak sejak pemberitaan mereka sampai detik ini saya tidak melihat apa yang dia bisa buktikan ke saya untuk bahwa saya ini dengan tim saya ini ada pencurian di rumah Alona. Kalau untuk damai saya kira kan ini sama-sama sudah kita serahkan ke hukum ya, artinya sudah ada koridor masing-masing, mungkin kita percayakan aja sama proses penyidikan.